Dan Rasul Muhammad SAW bersabda, siapa yang oleh Allah Ta'ala diinginkan untuk mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah jadikan dia paham agama. Ini kalimat ini maknanya dalam, panjang, lebar, luas, diterangkan gak entek-entek. Sekarang gini aja dah, pengen hidupnya bagus, pengen dapat pasangan hidup yang bagus, pengen dapat rumah yang bagus, pengen dapat kendaraan yang bagus, pengen dapat yang bagus-bagus. Ini kata kuncinya, yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, baik dalam segala aspek kehidupan, Allah akan jadikan dia paham agama. Nah kalau surga aja dikasih kok, surga dikasih yang bagus-bagus, masa dunia enggak? Ya masa dunia enggak. Jadi kata kuncinya apa? Dijadikan paham agama. Makanya semakin kita paham agama, semakin bagus hidup kita. Karena itu kalau pengen memperbaiki hidup, caranya gampang, perbaiki agamamu. Pelajari betul itu, belajarnya ditambah. Belajar sholat jangan berhenti, belajar wudhu jangan berhenti, belajar zakat jangan berhenti. Belajar terus tiap hari. Semakin paham, nanti akan semakin bagus hidupnya. Makanya kalau hidup sekarang berantakan, cek. Orang yang hidupnya berantakan, hidupnya kacau dan sebagainya, cek. Bagaimana hubungannya dia dengan agamanya. Bagaimana hubungannya dia dengan memahami agamanya. Bagaimana dia paham tentang sholatnya. Bagaimana dia berusaha paham tentang wudhunya. Bagaimana dia berusaha paham tentang cara bisnisnya. Kalau dia acuh tak acuh, tidak pernah mau berusaha nambah paham, maka jangan salahkan kalau hidupnya juga diacuh tak acuhkan, hancur berantakan. Kenapa? Tidak mendapatkan kebaikan. Kalau dalam bahasa balikannya, siapa yang diinginkan baik, dia dibuat paham agama. Berarti kalau dia itu enggak baik, tidak akan paham agama. Jadi orang yang enggak mau paham agama, berarti orang yang sudah memilih dirinya untuk mendapatkan hal yang tidak baik. Ini saya ngomong begini, tahu maksud saya tuh? Tahu ya? Berarti kalau kita tiap hari buat jadwal cari ilmu, jangan khawatir, tukang jahit tiba-tiba jadi bos penjahit. Oh iya, jadi bukan sekedar tukang jahit, tapi nanti jadi bos penjahit karena nambah ilmu, maka Allah akan tambah kebaikannya, apapun itu. Nah, khair, kalimat khair itu kalau dalam Al-Quran banyak diartikan juga untuk harta. Khair. Nah, jadi harta itu disebut di Al-Quran dengan kalimat kata khair, baik, harta itu. Makanya orang yang pengen hartanya nambah, ini rahasia ya, jangan bilang orang-orang ya, nanti nambah semua kan repot ya. Yang pengen hartanya nambahlah paham agamamu. Tambahlah paham agamamu, nanti hartamu nambah. Dan tidak akan jadi tujuan, saya tujuan nambah harta, golek duit, itu orang yang gak paham agama itu. Orang yang paham agama itu harta itu gak ada nilainya, gak ada artinya. Maka dia fokusnya itu belajar terus, kerja dijalankan. Tapi fokusnya bukan nambah harta. Sama Allah dibuat nambah sendiri itu hartanya itu. Subhanallah, jual apapun kok ya laku. Iya, pengen apapun kok ya, pengen bisnis apapun diberi jalan yang mudah. Kok bisa begini, bagaimana? Dia mau menambah paham. Dia mau belajar, gak pernah berhenti belajar. Makanya sekarang kalau ada yang mengalami kesulitan, belajarnya ditambah. Saya kok tambah belajarmu. Bukti ya, buktikan. Jenengan kalau pergi ke Jawa Timur lah, ke Jawa Timur, karena pesantren di Jawa Timur itu kan banyaknya luar biasa. Kalau kita lihat nih pimpinan-pimpinan pesantren, rezekinya berkah atau enggak berkah? Berkah ya. Ada aja itu, jalan keluarnya itu selalu ada. Berkah rezekinya. Kok bisa begitu, kenapa? Emangnya itu pengusaha-pengusaha sukses? Enggak. Tapi karena dia mau nambah belajarnya, nambah ngajar, nambah belajar, nambah ngajar, nambah belajar, nambah ngajar, sama Allah Ta'ala akhirnya dibukakan pintu-pintu kebaikan. Jadi siapa yang oleh Allah diinginkan mendapatkan kebaikan, Allah jadikan dia paham agama.